Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik, waktu yang baik, di tempat yang baik, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendatangkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita bersama-sama untuk belajar mengkaji tentang tauhid. Pada dasarnya pelajaran tauhid ini kita berputar dari pelajaran asal atau disebut dengan azas, 3 azas, yaitu di dalam ilmu tauhid itu ada 3 hal yang pokok yang memang kita harus memahami ketiga-tiga ini. Tentang pertama ma'rifatullah, kedua ma'rifatuddin, ketiga ma'rifatur rasul. Jadi mengenal, untuk mengenal tentang Allah, mengenal tentang agama, dan mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita bahas dari waktu ke waktu. Di dalam mempelajari tauhid ini ada keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan orang yang sudah bermakrifat. Bermakrifat itu artinya hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pelajaran kita yang sering kita kaji dari ciptaan Allah, dari ayat-ayat Allah, dari sifat-sifat Allah, dari nama-nama Allah dan lain sebagainya. Maka yang pertama adalah buah daripada pelajaran tauhid itu, kita merasakan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah adalah yang paling dekat. Tidak ada lebih dekat daripada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perasaan dan keyakinan kita memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh dan dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keimanan dan keyakinan. Di dalam sebuah ayat Allah jelaskan
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku, kata Allah, dekat. Jadi Allah itu dekat. Ujibu da'watid da'i iza da'an. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Kemudian juga di dalam surat Qaf Allah menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma nuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan manusia, dan kami, kata Allah, mengetahui apa yang terlintas di hati manusia. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Urat leher kita ini menyatu dengan leher kita. Tapi Allah katakan Allah lebih dekat. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang dekat kepada hamba-hambanya. Ini yang pertama. Jadi keyakinan orang-orang yang bertauhid kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hatinya yakin dan percaya. Hati orang yang bertauhid itu adalah meyakini bahwa dia tidak akan terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dianya Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu lakukan, Allah melihatnya. Jadi bahwa orang yang bertauhid itu meyakini bahwa dirinya tidak akan terlepas dari penglihatan Allah, dari penyaksian Allah, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid itu mempunyai suatu muraqabah, yaitu hatinya meyakini bahwa dia selalu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi dua hal ini yang merupakan dasar yang harus bukan saja diketahui, tetapi juga adalah diyakini. Karena orang-orang yang beriman itu kalau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, itu kan sudah lama. Tetapi bagaimana untuk menanamkan suatu keyakinan? Sebagai contoh, kalau kita sedang sholat. Kalau kita sedang sholat, kemudian ada seletan gigi kita tuh lepas. Mungkin dia berbentuk daging atau apalah. Berani tak kita nelannya? Tidak berani. Walaupun orang di samping kita tak kata yang tahu. Ngapa?
Karena kita yakin kalau kita telan itu sembahyang kita tak sah. Tak sah sembahyang kita. Sehingga kita tidak menelankan. Ini keyakinan kita kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Walaupun manusia tidak mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, apakah keyakinan kita seperti begini mampu kita bawa di segala kehidupan kita? Ini pertanyaannya. Ini tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, maka oleh karena itu bahwa apapun yang ada di dunia ini semuanya ada, tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakannya. Dia yang menciptakannya, Dia yang mengatur. Dia yang segala-gala. Tetapi ada manusia yang aneh. Kalau aneh itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya manusia yang gila. Apa? Yaitu ada orang yang ingin lari dari Allah. Ada orang yang ingin lari dari Allah. Padahal dia mana bisa mau lari dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sekejap mata pun kalau lepas dari rahman Allah pasti dia binasa. Sebab manusia tidak bisa untuk menjaga, menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Makanya dalam satu doa Rasulullah SAW, doa Rasulullah, Allahumma birahmatika arju wala takilni ila nafsi turpata a'yun. Allahumma birahmatika arju. Ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, dengan rahmatku aku mengharap. Wala takilni ila nafsi turpata ini. Jangan kau biarkan aku untuk aku mengurus diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Doanya Rasulullah, wala takili ila nafsi qurrata ayun turfatul ayun. Ya Allah, jangan kau biarkan kau meninggalkan aku, membiarkan aku untuk aku mengurus diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Kenapa? Karena manusia tidak bisa. Karena hidupnya manusia semua adalah dalam pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Di akhir surat ayat kursi. Allah tidak capek, tidak lelah mengurus makhluknya. Karena Dia adalah Maha Aliyul Azim, Maha tinggi dan Maha perkasa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita ngaji tauhid. Agak kita dalam dikit. Tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga akan dapat memberikan dampak di dalam jiwa kita. Ini yang pertama. Keutamaan kita belajar tauhid. Yang kedua adalah orang yang bertauhid itu, mempelajari tauhid itu
maka dia akan memperoleh hati yang bercahaya. Atau nama syu'arul basar. Ada bermacam-macam penglihatan hati nurani manusia. Ada namanya mautul basar. Ada namanya fasadul basar. Ada namanya su'arul basar. Ada namanya ainul basar. Ada namanya haqqul basar. Ini cara ulama untuk menerangkan supaya kita mendapatkan pemahaman. Kalau orang-orang kafir, maka penglihatan hati tidak bisa melihat. Kenapa? Karena mautul basar, penglihatan hatinya adalah mati. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wala ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka bukanlah buta penglihatan, tetapi adalah yang buta itu, kata Allah, hati yang ada di dalam dadah mereka. Makanya orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, walaupun sekampung dengan Nabi Muhammad SAW, tiap hari jenguk Rasulullah SAW, tapi dia tidak mendapatkan, tidak bisa melihat tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Tentang mukjizat-mukjizat yang dibawa Rasulullah SAW sebagai bukti kebenaran dia sebagai utusan Allah SWT, tidak mereka terima. Kenapa? Karena hati mereka buta. Hati mereka adalah mati. Mati hatinya. Ada juga adalah hati yang fasadul basar, hati nurani yang berpenyakit. Ibarat mata ni, sebenarnya matanya bagus, cuma ada lendir-lendir, namanya katarak ya. Kalau dibersihkan, dia baik lagi. Begitu hati, penglihatan hati nurani ini ya. Nah, bagi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, maka langkah yang pertama kata ulama ada nama syu'arul basar, yaitu cahaya penglihatan. Jadi hati nuraninya itu bisa melihat. Ini semuanya rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ketika Allah membuka hati nurani seorang hambanya, sehingga dengan terbukanya ada sinar daripada cahaya hatinya, dia mampu untuk melihat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di dunia ini, semuanya itu adalah matanya melihat, hatinya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dalam ayat surah Ar-Rum kan banyak sekali Allah jelaskan, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum wa min ayati an khalaqakum min turab summa iza antum basarun tantasirun. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, artinya tanda Allah itu ada. Kata Allah bahwa Allah menjadikan kamu dari turab, dari tanah, min turab. Summa iza antum basharun tantasirun. Kemudian kamu jadi manusia. Tanah jadi manusia. Kemudian kamu tersebar, berkembang biak, kata Allah.
Ini kejadian manusia. Kemudian kata Allah, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ikan ayat sering baca para ustaz-ustaz kalau nak kahwin. Tapi kandungannya dalam sekali kalau dikaji. Daripada tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, menjadikan dari kamu kata Allah pasangan min anfusikum, dari diri kamu dewek. Jadi Nabi Hawa tu sejenis dengan Nabi Adam alaihissalam, tapi dia betina. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Allah dah jadikan bininya manusia tu dari jin. Kerana kalau dari jin tak bahagia. Atau dari hewan. Tak. Tapi kata Allah, tanda kebesaran Allah, Allah jadikan, kata Allah, pasangan kamu tu sejenis dengan kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang hidup. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Dari mana cinta dan kasih sayang? Dari Allah. Bukan dari kecantikan, dari harta. Tak. Itu dah kata jaminan. Inna bizalika la ayat. Itu kata Allah semua la ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda adanya Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Mau berpikir. Jadi orang yang hatinya telah dibuka Allah Subhanahu wa taala sedikit, dia telah mampu untuk melihat tentang apa yang dia lihat itu. Matanya melihat tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis, dia tidak pernah mencerca makanan. Misalnya kalau ada makanan itu tak bagus, tak dimakannya. Ya kan? Kalau dia pernah ketika datang ke Madinah dari Mekah, kemudian oleh Abu Ayyub, yang pertama kali dia datang dari Mekah ke Madinah, ke rumah Abu Ayyub, sahabat Rasulullah. Kemudian Abu Ayyub ni kan orangnya miskin, jadi dikasihlah apa namanya bawang. Rasulullah tak makan. Ya. Jadi Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Kalau dia senang dia makan, kalau tidak senang tidak dimakan. Kenapa? Karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia caci, dia mencaci Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi orang yang hatinya telah mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala, dia diberi Allah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri. Maksudnya ini adalah dia melihat apa yang kira-kira hal-hal yang dapat untuk menghalang dirinya. Sebagai contoh, biasanya dia ini biasanya solat berjamaah atau ikut pengajian, ya. Tapi ada suatu ketika dia ada usaha lain. Katakanlah dengan usaha itu bertambahlah income lumayan. Tapi dengan kegiatan yang baru ini dia tak lagi pacak nak ikut solat berjamaah, tak pacak lagi. Kerana kesibukanlah bertambah. Nah, bagi orang yang telah mengenal makrifat, dia tidak akan mungkin untuk membiarkan hal-hal yang dapat menghalanginya untuk dia melakukan hal-hal yang memang sudah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diberi kemampuan untuk melihat tentang hal-hal apa yang ada pada dirinya sendiri.
Jadi ini merupakan suatu langkah yang luar biasa bagi seseorang itu dengan rahmat Allah ketika dia mampu untuk mengoreksi tentang dirinya sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang-orang yang telah bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, jadi dia adalah mempunyai dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan mata, yang kedua adalah pandangan hati nurani. Maka orang-orang yang sudah bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelihatan tentang kebaikan hatinya. Karena kebaikan hati itu terutama sekali hati yang baru dikatakan baik, bermarifat kepada Allah adalah hati yang suci daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan kebaikan hati itu akan mempunyai dampak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama. Apa akhlaknya? Dia segera untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan segera dia untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia dipanggil Allahu Akbar, dia tak tenang hatinya kalau dia belum pergi ke masjid. Ya. Tak tenang hatinya kalau dia belum pergi ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidur cepat, bangun dia. Jam berapa baik dia tidur? Kalau sudah panggilan, dia bangun. Karena tujuan hidupnya memang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ibadah yang dia lakukan itu di dalam hidupnya lahir dan batin tidak bukan adalah merupakan tanda ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia di dalam hal larangan Allah, dia punya usaha. Usaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal maksiat. Ada usaha. Tapi kalaulah memang itu terlanjur dari ucapan, dari perkataan yang memang tidak mungkin sunyi manusia, apalagi hidup zaman sekarang. Tetapi dia cepat untuk memperbaiki dirinya dengan beristighfar, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang yang bertauhid. Wallazina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini karakter. Dan orang-orang yang apabila melakukan keburukan atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian dia ingat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, wa lam yusiru ala ma fa'alu, dia tidak meneruskan apa yang dia lakukan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi ini sifat, ini akhlak. Akhlak orang yang bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia wasari'u ila mahfirah. Cepat dia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan dia hidup agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Jadi kehidupan seorang muslim itu adalah kebaikan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk menambah amal, ya. Untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi beberapa keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir mungkin orang yang bertauhid kepada Allah itu adalah ibadahnya akan lebih baik. Terutama sekali adalah ibadahnya adalah diikuti dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada satu hadis yang mengatakan bahawa orang yang syuhud solat 2 rakaat lebih baik daripada orang-orang yang orang yang tidak syuhud walaupun dia solat secara terus menerus. Jadi orang yang bermakrifat, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu ibadahnya berkualitas. Punya kualitas. Sedikit berkualitas. Tetapi orang yang tidak bertauhid itu dia kadang-kadang ibadahnya yang penting melepaskan kewajiban sembahyang. Jadi solatnya itu, ibadat yang dia lakukannya itu kadang-kadang jauh daripada hadirnya hati, jauh daripada kekhusyuan. Padahal Allah jelaskan dalam Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana yang beruntung, yang bahagia, yang sukses? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Adalah orang yang solatnya khusyuk. Hadirnya hatinya ketika dia khusyuk. Makanya ada seorang sahabat Rasulullah SAW, dia solat di kebun, Jadi waktu di kebun tu jenguk kebun, sambil solat, lupa rakaat. Sudah solat dia menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tadi solat di kebun. Aku tak tahu di rakaat. Minta tolong ya Allah, ambillah kebunku tu. Kuwakafkan. Karena dia adalah menghalangi aku untuk khusyuk solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihnya. Kita nak kasih tu, ayo. Ribut dengan bini. Nak kasih kebun kau. Ngasih kebun nak ustaz. Hai, kau. Nak balik ke rumah, dikejarnya. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ini ibadatnya. Kalau memang orang ibadat yang tidak khusyuk, ngajak ibadat, pokoknya penting solat. Memang secara hukum dia telah melepaskan kewajiban. Tapi tidak ada nilai tambah. Jadi diibaratkan umpamanya kata seorang raja. Ini kata seorang raja. Semua penduduk bawa bawa kue ke istana. Oi, kata orang, banyak negawi rajanya tak kue. Ada orang bilang sebasing, pokoknya kue mesti kue. Bawa kue. Jadi yang bawa kue tak kena marah lagi. Apa kewajiban bawa kue? Tapi ada yang bawa kuenya bagus. Bagus kuenya. Wahai kata raja, bagus kue ni. Kau kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Kenapa? Ada lebih baik. Jadi orang yang beribadahnya lebih baik, lebih khusyuk, lebih tamaknina, lebih ikhlas, tentu pahalanya akan lebih besar. Lebih besar.
Umpamanya kata Pak Wali Kota, ada orang misalnya nak ngasih hadiah sama Pak Wali Kota, 2 orang ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Batu. Satu batu permata kecil, batu permata segini, masuk dalam kantong. Ada yang sikutnya ngasih batu juga, tapi batu dari Kelingi, setruk banyaknya. Jadi batu ini yang sikut dia tu datang ke kantor Pak Wali Kota. Assalamualaikum, salam. Maaf Pak, ini ada hadiah. Apa? Permata. Oh, senang naik. Senang sekali Pak Wali Kota. Walaupun dikit, tapi senang. Ngapo? Berharga ni. Berapa harganya? Ni. Tapi ada orang bawa batu juga, seteruk. Datang ke kantor tu. Oh, nak ke mana bawa ni? Nak ngasih Pak Wali Kota. Oh, jangan. Jangan sana. Ya, walaupun banyak batunya. Kenapa? Kurang berharga. Inilah ibadah kita ni. Bagaimana ibadah kita ni walaupun sedikit berkualitas. Makanya orang bertauhid kepada Allah, dia ibadahnya berkualitas, punya kualitas baik. Sehingga orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ibadahnya sedikit, tapi bisa bermanfaat. Tapi bagi orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ibadahnya sangat tinggi, sangat rendah nilaikan. Mungkin tak punya nilai. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini sebahagian daripada keutamaan orang-orang yang memiliki tauhid, orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali cukup di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.